mengenai parenting dan kesehatan juga ada. Pokoknya lengkap banget. Halo semuanya, bonjour à tous. Hari ini aku greeting kalian dari taman yang waktu itu aku pernah syuting juga di sini, yang ada karuselnya. Nah, kebetulan hari ini aku mau ajak kalian jalan-jalan ke perpustakaan dekat rumah aku. Simpelnya adalah ini perpustakaan pemerintah yang dikhususkan untuk warganya yang tinggal di daerah situ. Sebenarnya bukan perpustakaan kota juga sih, lebih kayak lingkupan bahkan lebih kecil gitu. Jadi kayak semacam setiap RW itu ada perpustakaan besar yang dikhususkan untuk warganya. Biasanya kalau aku bosen belajar di perpus kampus, aku biasanya belajar di sini. Aku pengen tunjukin kalian betapa fasilitas untuk warga di sini itu benar-benar diperhatikan. Salah satunya adalah mengenai gerakan literasi. Hari ini adalah hari pertama buka semenjak lockdown. Jadi yuk ikutin terus, kira-kira di dalam sini ada apa aja. Oke, sekarang aku udah di dalam perpustakaan. Perpustakaan ini terdiri dari 3 lantai ya, lantai dasar, lantai 1, dan juga lantai paling atas. Pertama-tama yuk kita naik ke lantai 1. Di lantai 1 ini ada auditorium yang bebas kita bisa pakai, dan biasanya setiap weekend itu ada acara-acara yang diselenggarakan oleh perpustakaan di auditorium ini seperti workshop atau seminar-seminar kecil lainnya. Ini sedikit throwback, aku ambil footage dari waktu aku ngerjain skripsi saat winter, karena pasca lockdown auditoriumnya tetap harus ditutup. Jadi aku pengen tunjukin kalian spot belajar favorit aku selain di perpustakaan kampus. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa section perpustakaannya. Salah satunya ini ada section buat anak-anak, lalu juga ada komputer yang bisa kita akses. Pokoknya benar-benar lengkap banget sih buku-buku di sini. Kalian bisa lihat, bahkan ada buku mengenai arsitektur, mengenai arts, dan juga mengenai sejarah. Di section yang lain juga ada buku-buku mengenai informatik. Jadi buku-buku mengenai IT hingga bahasa. Kalau kalian butuh buku bahasa Prancis, di sini lengkap banget nih buat kalian belajar bahasa Prancis. Gak lupa juga kamus-kamus yang bisa kalian gunakan dan kalian pinjam. Selain itu juga ada press atau koran-koran publikasi yang up to date setiap harinya, yang kita bisa baca di tempat. Buku-bukunya tuh bener-bener berkualitas, mulai dari segi gambar, informasi, pokoknya buku-bukunya tuh bener-bener buku-buku bagus gitu. Di sini juga ada section buku-buku manga atau komik. Yuk lanjut lagi kita ke lantai paling atas.
Ada juga nih buku-buku yang disesuaikan dengan hobi kalian masing-masing. Contohnya sekarang aku lagi ada di section buku-buku DIY kayak menjahit atau bahkan bercocok tanam misalnya. Sampai buku-buku mengenai parenting dan kesehatan juga ada. Pokoknya lengkap banget. Sekarang aku lagi di section khusus anak-anak nih. Jadi di sini serunya anak-anak bisa lesehan, bisa main-main. Jadi ada kayak semacam mini playgroundnya gitu buat mereka. Para pengunjung yang datang ke perpustakaan ini tuh beragam umurnya. Dari anak kecil sampai lansia bisa kita temukan di perpustakaan ini. Ini menggambarkan bagaimana pemerintah menyediakan fasilitas untuk semua warganya tanpa terkecuali. Gak lupa akses untuk para disabilitas, gak luput dari perhatian mereka. Ini adalah kartu keanggotaan dari perpustakaan. Kalian bisa dapetin ini gratis kalau kalian tinggal atau kuliah di dekat perpustakaan ini. Dengan kartu anggota ini, kalian bisa akses komputer dan internet. Kita dapat kuota gratis untuk ngeprint dan fotokopi. Oke, kita ngintip sedikit. Di sini ada mini room yang bisa kita pinjam atau kita reserve kalau misalnya kita mau ngadain diskusi atau kerja kelompok bareng gitu. Selain itu, kalau kalian bosan baca buku, kalian juga bisa main di section tempat bermain ini. Ada kartu-kartu, ada Scrabble, dan lain sebagainya. Serunya lagi, selain buku-buku, di sini juga ada CD-CD music dari berbagai genre yang bisa kalian pinjam kapanpun. Seru ya, mulai dari rock, jazz, musik klasik, pokoknya apa aja ada deh. Bahkan DVD film juga bisa kalian pinjam nih. Sekarang aku mau tunjukin kalian betapa bagusnya salah satu buku untuk anak-anak di sini. Buku-bukunya tuh bener-bener buku yang berkualitas, yang bagus, dan aku yakin buku ini nggak murah. Jadi nggak ada alasan tuh kalau misalnya bilang bukunya mahal atau misalnya susah nyari buku bagus. Karena di sini semua orang punya hak yang sama, yaitu hak untuk baca buku. Yang menarik lagi adalah bagaimana perpustakaan ini selalu ramai, khususnya waktu weekend. Warga sekitar sini hiburannya ya bukan cuma belanja atau pergi ke mall, tapi salah satunya adalah pergi ke perpustakaan. Dan aku yakin budaya seperti ini pastinya nggak lahir begitu saja, tapi memang sudah dipupuk dari kecil dan difasilitasi oleh pemerintah salah satunya. Jadi peran orang tua juga di sini membiasakan anaknya untuk datang ke perpustakaan dan membaca dan memilih buku bacaan sesuai dengan apa yang mereka suka. Oke, sekarang kita turun lagi yuk ke lantai dasar. Uniknya lagi, di dalam perpustakaan ini ada museum kota. Museumnya nggak besar, tapi ini keren banget. Jadi museum ini berisi mengenai penjelasan daerah Songkongtong Ang-i-Vleen. Di sini ada peta. Aku tinggal di Montigny-le-Bretonneux dan perpustakaannya itu tepat banget ada di dekat kampus aku di Guyancourt. Nah, di setiap daerah-daerah ini punya perpustakaan sendiri-sendiri sebesar ini loh. Contohnya kayak di Trappes juga ada, di Eliancourt, dan lain sebagainya. Jadi benar-benar aksesibel banget buat orang-orang yang mau ke perpustakaan dekat dengan rumahnya. Di sini ada penjelasan mengenai data-data penduduk di daerah mereka.
lalu sejarah perkembangan kota mereka, sampai beberapa instalasi seni publik di kota mereka juga ada penjelasannya. Di section terakhir ada pameran temporer nih. Biasanya perpustakaan juga collab dengan beberapa seniman yang ingin memamerkan karyanya dalam kurun waktu periode tertentu. Salah satunya sekarang ini ada pameran mengenai sofa. Lucu ya? Jadi bisa dilihat bagaimana warga di sekitar sini disuguhkan dengan pameran-pameran yang menarik setiap minggunya. Jadi mereka punya banyak pilihan untuk menghabiskan waktu liburan mereka yang gak jauh dari rumah mereka. Oke, kita udah selesai nih dari museum. Sekarang sebelum aku keluar, aku mau scan buku yang aku pinjam dulu. Caranya simple banget, kalian cuma tinggal scan kartu anggota kalian. Lalu kalian scan dan taruh buku kalian di meja, dan dia akan otomatis mendata buku-buku yang kalian pinjam. Setelah itu kalian dapat semacam buktinya yang menunjukkan kapan kalian harus mengembalikan buku itu. Voila, akhirnya selesai juga jalan-jalan kita tur perpus kota kali ini. Aku harap video kali ini bisa memberikan gambaran kepada kalian bagaimana gerakan literasi di Prancis itu sangat diberdayakan oleh pemerintah untuk warganya. Dan bagaimana budaya membaca benar-benar mendarah daging di setiap generasi. So, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Au revoir!